Selamat pagi adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Hari ini kita membahas mengenai statement break, return, dan ada satu lagi namanya adalah continue. Continue ya. Jadi ada 3 statement yang kita bahas, statement break, statement return, dan statement continue. Nah, sekarang tinggal lihat di buku kalian halaman 79. Ketika kita sudah berada dalam suatu loop, kita bisa keluar dengan break tanpa menunggu nilai akhir tercapai. Jadi perhatikan, ini break berlaku untuk di looping. Nanti kita lihat di contoh, berlaku untuk looping. Jadi kita melakukan penghentian di looping. Sedangkan return itu digunakan untuk keluar dari fungsi yang sedang berjalan. Jadi perhatikan perbedaannya. Ini sama-sama keluar dari kalau break itu atau penghentian ya. Kalau break itu keluar dari looping, kalau return itu keluar dari script kita, script atau program kita, atau bisa juga function. Jadi tidak harus function, tapi dia bukan berlaku untuk looping. Jadi return ini bukan untuk looping. Kalau break ini dia hanya untuk looping, tidak bisa untuk bukan yang berada dalam looping. Jadi kalau seandainya kita pakai terlihat sama, tapi nanti kita lihat contohnya ya. Ibu ada kasih ya seperti biasa CLC clear all. Nah, misalkan Ibu ada kasih for ada script dalam looping I sama dengan 1 sampai dengan 10. Ini berarti incrementnya 1. Misalkan display nilai I. Dips I apa? Setelah itu N. Nah, ini belum pakai break dan return ya. Terus misalkan display di sini wow, dahsyat. Misalkan ya, ini hanya contoh. Oke. Sekarang kalau seandainya Ibu running, ya hasilnya ini ya. Ini kalau sesuai dengan for, belum ada break dan return ya. Ini sudah ada looping dia minta menampilkan 1 sampai 10 secara vertikal. Dips, wow, dahsyat. Ya, seperti ini ya. Ini sudah. Nah, sekarang kalau seandainya Ibu kasih break itu berarti ada kondisi. Misalkan if ya. Pakai kondisi if. Misalkan if I ya. I sama dengan 5, maka kita minta untuk break. Setelah itu N. Oke. Jadi sekarang perhatikan, ketika I sama dengan 5, dia minta break. Nah, ketika Ibu running, jadi ketika nilainya 5, dia langsung stop dari looping. Dia tidak lanjut ke I sama dengan 6. Bisa paham? Jadi kalau tanpa break tadi, dia langsung lanjut sampai dengan, harusnya kan kalau looping itu sampai 10. Tapi ketika kita break, berarti dia keluar dari looping. Jadi ketika I-nya 5, berarti kan muncul 1, display I 2, I-nya 2, display 2. Terus sampai dengan ketika I-nya 5, sudah display 5, ketika I-nya 5, dia langsung minta keluar dari looping. Dan display, wow, dahsyat. Nah, sekarang bagaimana kalau Ibu pakai return? Ibu running. Nah, return ini dia bukan keluar dari for, bukan keluar dari looping, tapi dia keluar dari program. Jadi dia langsung stop return. Jadi dips, wow, dahsyatnya itu sudah tidak muncul karena dia keluar dari program ini atau script ini. Tapi biasanya untuk karena dia dalam looping, break, oke. Misalkan mau keluar dari looping itu for, return ini biasanya untuk yang di luar program. Misalkan
ini A sama dengan input nilai N. Nilai N sama dengan, misalkan ya, ini supaya dilihat juga, nilai N, if, biasanya kalau ada break dan return itu karena suatu kondisi, tidak serta-merta, kenapa dia langsung ini? Misalkan rem itu sisa ya, sisa pembagian dari A bagi 2 itu ternyata sama dengan 0, kita minta return. Nah, return N. Nah, sekarang perhatikan. Ketika ibu running, misalkan ibu minta nilai 5 yang habis dibagi 2 ketika nilai, oh ini tidak dihabis dibagi 2 ya, 5. Berarti kita sebelum ibu running ya, nilai N-nya 5. Berarti nilai remnya atau hasil sisanya itu bukan 0. Berarti dia langsung lanjut ke sini. Sisanya berarti dia masih lanjut ke looping. Nah, ini kalau kita ya coba ibu running ya. Sudah. Sorry, ini enter. 5 ya. Nah, dia karena tidak ini. Sekarang bagaimana kalau kita running yang hasilnya 0 kalau dibagi 2? Misalkan 6. Sekarang enter. Nah, dia langsung keluar dari program. Jadi itu fungsi return dan break. Semoga adik-adik paham. Sekarang continue. Kalau continue itu seperti ini. Ini aku hapus dulu, ini tidak penting. Nah, sama seperti tadi. Tunggu ya. Nah, running. Ya, ini kalau yang normal ya. Kalau continue itu juga masih di looping. Looping atau perulangan ya. Looping atau perulangan. Semoga istilah itu jangan terasa asing di kalian. Istilah looping, running itu harus benar-benar familiar di telinga kalian. Jadi misalkan begini, for ini I 1 sampai dengan 10. Nah, kondisinya if beda ya. Kalau tadi setelah dips, kalau break itu setelah perintah baru ini. If I ya. I sama dengan 5 continue and perhatikan ya perbedaannya. Nah, kalian lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ketika 5 dia tidak melanjutkan perintah dips I, dia langsung ke I berikutnya melanjutkan. Tidak ini ya. Jadi 5-nya tidak, perintah yang ini dia sudah tidak lagi, dia langsung lanjut ke sini. Bisa paham? Berbeda kalau seandainya ini, misalkan ini. Jadi ini yang penting kalian paham dulu penggunaannya. Nah, misalkan ini kalau perintahnya di sini. Nah, kalau ini beda ya. Itu 5-nya muncul karena perintah sebelum continue itu sudah ada perintah display I. Bisa paham? Nah, misalkan ini kan yang tadi break ya. Break itu keluar dari looping. Nah, sekarang kalau misalkan ini if ya, yang tadi breaknya duluan baru ini supaya bisa break. Nah, dia tidak sampai ke 5. Beda. Tadi kalau yang tadi if I sama dengan 5, break 5-nya masih muncul karena perintah display dari I itu sendiri itu sebelum break. Nah, kalau yang sekarang if yang ini dia mendahulukan setelah perintah break, berarti dia langsung keluar dari looping. Tidak peduli dengan perintah yang ini display I. Makanya hanya sampai I-nya hanya sampai 4 ditampilkan. Oke, semoga adik-adik paham. Sekarang kita lihat contoh yang ada di buku kalian mengenai sifat prima suatu bilangan. Ya, ini bisa kalian pakai, tapi ini pakai function yang materi minggu lalu. Nah, itu Ibu sudah buat.
Ya, ini. Pakai ini function. Function itu kalian ingat dia hanya pakai save, tidak bisa di running. Kalau kalian running, nah ada error. Tidak error ya, tapi memang dia function. Dia bukan sebagai pemanggil, bukan script. Nah, jadi kalau mau ya kita pakai boleh panggil, karena ini namanya apa prima, atau bisa langsung di command window panggilnya. Bisa tulis apa prima bilangan 9 misalkan. Nanti kalian lihat di buku ya. Apa prima 9. Nah, ini baru bisa kita pakai. Oh, 9 bukan bilangan prima. Atau kita buat script lain, script baru M-file lain untuk memanggil. Jadi kalau kita running, masukkan sebuah bilangan, misalkan 7. Oh, 7 adalah bilangan prima. Oke, sekarang kita lihat itu. Tapi ibu tidak menggunakan ini untuk nanti kalian lihat sendiri di sini buku jelas tapi ibu agak sedikit terganggu yang ini ya. Membulatkan n kalau n bukan bilangan bulat. Nah, ini kan agak salah. Jadi ibu buat sendiri, ibu punya. Tidak pakai dia script biasa, bukan function ya. Tapi kita mau mengerti logikanya. Jadi nanti ibu kirim ini di Word ya, supaya kalian nanti coba. Oke, lihat CLC, clear all, and input, masukkan sebuah bilangan. Oke, kita lihat. Kalau yang ini menghindari ada bilangan negatif. Jadi nanti dia minta kalau bilangan negatif yang kita input, masukkan harus bilangan bulat positif. Setelah itu return, berarti dia langsung keluar dari program. Nah, ini juga. Kalau seandainya bilangannya itu koma. Jika n yang kita input itu tidak sama dengan pembulatan n, bilangan bulat, maka ada perintah masukkan bilangan bulat positif. Return, berarti kita keluar dari program. Selanjutnya, nah, di sini ada for, n itu bilangan yang kita input ya. I sama dengan 2 sampai dengan floor n per 2. Kenapa floor n per 2? Sebenarnya tidak perlu floor ya, sampai n per 2 pun tidak masalah. Kenapa harus n per 2? Nah, itu karena misalkan bilangan 8 bagi 4, setengahnya kan 4 ya tuh, setengah dari 8 itu 4 tuh. Oh ya, ini n per 2, jadi setengah dari 8 itu setengah dari 8 itu 4. Nah, 8 itu habis, lihat ya, setengah, oh my god, apa ini? Setengah, ya ampun, ya ini karena ke 2012, ibu punya 2016, makanya tidak jadi, sorry. Ya sudah, kalian ibu tulis di sini saja, n per 2. Nah, ini lihat ya, setengah, ini tapi kalian jangan pakai setengah dari 8 itu kan 4 ya. Nah, 8 bagi 4 itu 2 ya. Nah, 8 hanya bisa habis membagi atau sisanya 0 itu ketika kita membagi setengah sampai setengahnya. Kalau sudah 5, 6, 7 kan sudah tidak habis dibagi 8. Makanya dia pakai n per 2 dari ini sampai n per 2. Nah, remnya kalau n bagi i sama dengan 0, berarti dia prima sama dengan 0. Artinya apa? Bukan bilangan prima. Ini bukan bilangan prima. Nah, break berarti dia keluar dari looping ketika jadi cukup dapat satu saja sudah ini bukan bilangan prima, dia langsung ini. Nah, coba kita running dulu. Coba ya, running. Misalkan bilangan 6. Tunggu, ibu tidak running dulu ya. Ketika masuk ke sini, kita lihat per program. N lebih kecil dari 0, tidak ya, berarti tidak perlu. Dia langsung keluar dari fungsi if. Dia lanjut lagi. Apakah N bukan bilangan bulat? Bilangan bulat, berarti keluar. Sekarang masuk ke sini. Kita misalkan prima sama dengan 1.
Oke adik-adik, mohon maaf tadi video durasinya hanya sampai 15 menit. Untuk pakai screen ometik itu hanya sampai 15 menit. Jadi ini video berikut untuk menjelaskan penjelasan dari video pertama. Ini kelanjutan dari video pertama. Oke, sekarang kita 6. Diulang dari awal ya. Ketika kita masukkan sebuah bilangan 6. Nah, 6 langsung dari sini. Apakah 6 lebih kecil dari 0? Tidak ya. Berarti langsung N. Dia langsung keluar dari if. Apakah N ini sama dengan pembulatan dari 6, sama ya. Berarti langsung N. Setelah itu kita langsung misalkan prima sama dengan 1. Prima sama dengan 1. Nilai awal kita prima sama dengan 1. Sekarang mulai dari I sama dengan 2 sampai dengan 6 bagi 2. 6 bagi 2 itu 3. Berarti I-nya berjalan dari 2 sampai 3. Sekarang perhatikan, jika sisa pembagian dari 6 bagi 2 sama dengan 0, maka prima sama dengan 0. Apakah benar sisa pembagian dari 6 bagi 2 itu 0? Benar kan? Berarti langsung perintah ini, perintah yang di sini dijalankan. Berarti prima yang semulanya nilainya 1 berubah menjadi nilai primanya menjadi 0. Setelah itu break. Break artinya kita tidak perlu menuju I sama dengan 3. Break berarti sudah keluar dari looping. Bisa paham? Dia sudah langsung keluar dari looping. Karena sudah menemukan kondisi ini, yaitu sisa pembagian dari 6 bagi I itu sama dengan 0. Setelah itu kita langsung lanjut ke sini. Berarti nilai prima ini sudah nilai 0. Berarti prima sama dengan 0, display bukan bilangan prima. Berarti 6 bukan bilangan prima. Kita enter, 6 bukan bilangan prima. Sekarang kita running lagi, misalkan negatif 6. Kita lihat ke program dulu sebelum hasilnya keluar. Apakah negatif 6 lebih kecil dari 0? Benar ya, negatif 6 lebih kecil dari 0. Berarti akan ada perintah untuk mendisplay atau menampilkan masukkan harus bilangan bulat positif. Setelah itu return, berarti keluar dari program. Nah, ini berarti dia sudah keluar dari program. Dan ada perintah untuk menampilkan masukkan harus bilangan bulat positif. Sekarang kita lanjut lagi. Misalkan 5,6. Kita lihat apakah 5,6 lebih kecil sama dengan 0? Tidak ya, berarti langsung N. Apakah 5,6 sama dengan pembulatan dari 5,6? Itu 5. Ya, tidak sama, berarti langsung perintah ini. Display atau tampilkan, masukkan harus bilangan bulat positif, setelah itu keluar dari program. Nah, sudah paham untuk yang ini. Sekarang kita running yang hasilnya adalah bilangan prima. Misalkan 7. Apakah 7 lebih kecil dari 0? Tidak ya, berarti langsung keluar, langsung N. Apakah 7 itu sama dengan pembulatan dari 7? Ya, sama. Berarti, apakah ini tidak sama ya? Tapi ternyata sama. Berarti dia perintah yang ini tidak dijalankan, dia langsung ke sini. Prima sama dengan 1. Perhatikan, ketika I sama dengan 2 sampai dengan 7 bagi 5. 7 bagi 2 itu 3,5. Nah, sampai dengan 3,5. Berarti sekarang rem. Apakah sisa dari 7, apakah sisa dari, ini I sama dengan 2 ya, apakah sisa dari 7 bagi 2 itu 0? Tidak ya. Berarti langsung ke N, tidak ada perintah lagi, berarti dia langsung lanjut ke I sama dengan 3. Apakah sisa pembagian 7 bagi 3 itu 0? Juga tidak kan? Berarti langsung ke N, dia tidak menjalankan perintah ini ya, langsung ke N, langsung lanjut ke for, N yang if ya, bukan ini, langsung lanjut lagi ke sini. I sama dengan 3,5 kan tidak mungkin, karena ini incrementnya 1, berarti kan 4 harusnya kan, berarti sudah dia langsung keluar dari looping. Setelah keluar dari looping, nilai primanya bukan 0, karena tidak ada yang memenuhi ini, berarti nilai primanya masih 1. Nah, ketika nilai primanya masih 1, berarti perintah yang dijalankan adalah yang else. Display 7 adalah bilangan prima.
Coba kita enter. 7 adalah bilangan prima. Untuk demikian penjelasan mengenai looping, ada statement if, ada statement for, ada statement return, ada statement break. Untuk continue, saya rasa sudah sangat jelas pada penjelasan Ibu yang pertama. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di grup WA. Sekian dan terima kasih.